Igor Tholik pun memegang ambisi besar, harapan besar, jutaan bobotoh di Piala Asia Shopee Cup maupun di ACL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Kali ini saya akan membahas Persib Bandung ya. Oke teman-teman, gak usah panjang lebar. Buat para bobotoh, buat yang udah subscribe, pokoknya tonton sampai beres ya, jangan di skip. Oke. Nah, beritanya adalah Igor Tholik antusias untuk menghadapi Shopee Cup dan Piala Asia ACL 2, dan Igor Tholik pun memegang ambisi besar, harapan besar, jutaan bobotoh di Piala Asia Shopee Cup maupun di ACL 2. Dan Igor Tholik pun berjanji akan memberikan yang terbaik untuk para bobotoh dan tidak ingin mengecewakan para bobotoh, teman-teman. Dan Igor Tholik pun sudah menyiapkan sesuatu dan meracik skuad dan akan memberikan kejutan untuk para bobotoh soal para pemain baru yang akan didatangkan oleh Igor Tholik di musim ini, teman-teman. Salah satunya katanya sih kemarin dapat info dari ini ya, bocoran dari Jajang Nurjaman, ada pemain timnas yang akan bergabung ke Persib Bandung. Selain ada pemain asing dari Italia, dari Portugal, dan ada yang dari Kroasia juga. Pokoknya ada beberapa pemain grade A yang akan bergabung gitu ya, berpotensi bergabung ke Persib Bandung, teman-teman. Igor Tholik pun merencanakan akan untuk TC di luar negeri gitu ya. Dia telah membicarakan ke pihak manajemen untuk merancang TC di luar negeri itu, tapi tidak tahu akan terjadi, tidak tahu enggak ya, soalnya ini baru rencana dari Igor Tholik. Jika rencana ini disetujui oleh manajemen, berarti tinggal mencari negara mana nih yang akan didatangi oleh Persib Bandung untuk TC ya, teman-teman. Dan untuk pemain mungkin ada beberapa yang akan hengkang dan ada beberapa yang akan bertahan. Dan menurut manajemen sih ya, hampir 80, 70, 80% lah pemain akan bertahan. Yang jelas-jelas sudah keluar ya, seperti Levin Kurzawa, dan ada Sergio Casel juga yang kontraknya udah habis di bulan Juni ini. Terus ada Endy Jung juga kontraknya udah habis. Kalau untuk Ramon masih ada 1 tahun lagi kalau nggak salah ya. Ramon ada 1 tahun lagi. Terus Baros juga kontraknya akan segera habis ya, teman-teman. Tapi kita lihat aja nanti ya, apa keputusan dari pemain dan dari Persib Bandungnya ya, teman-teman. Apakah akan berlanjut untuk kerjasama, apakah akan diganti gitu ya, akan stop, tidak diperpanjang gitu oleh Persib Bandung. Soalnya Igor Tholik sih bilang ataupun Wa Umuh dan Jajang Nurjaman bilangnya gitu, akan ada kejutan yang sangat menarik untuk ditunggu oleh para bobotoh, karena setiap Persib mendatangkan pemain itu tidak tidak digembor-gemborkan gitu.
dalam senyap, tapi pas waktunya mendatangkan pemain-pemain berkelas grade A ya, seperti musim kemarin mendatangkan Eliano, Tom Hae secara tiba-tiba ya, yang mungkin tidak pernah terpikirkan oleh para bobotoh bakal mendatangkan Eliano dan Tom Hae serta Levin Kurzawa saat musim kemarin. Nah, sepertinya untuk di musim ini bakal banyak kejutan pemain-pemain baru yang berlabel grade A yang skillnya di atas rata-rata yang pernah bermain di Liga Indonesia ya teman-teman. Dan untuk kabar dari Ciro, katanya sih dia pengen balik lagi ke Persib Bandung. Mungkin jika dia sudah disumpah menjadi warga Indonesia, bisa aja dia diambil kembali ke Persib Bandung untuk menjalani nanti pertandingan liga lokal ya. Karena untuk misalkan di ACL atau di Shopee, dia bisa aja ya diturunkan, tapi mungkin nggak terlalu diandalkan lah, karena kan usia Ciro juga udah 36 tahun ya kalau nggak salah. Jadi harapannya mungkin bakal memakai pemain-pemain yang usianya berada di usia emas seperti umur 25, 26 sampai 29 lah gitu ya. Pokoknya umur-umur yang sedang naik-naiknya gitu ya, untuk pemain yang profesional untuk lebih baik lagi gitu. Nah, untuk para bobotoh, janji dari Igor Tolik ini akan emang berat, tapi harapan jutaan bobotoh akan coba Igor Tolik kabulkan dan akan memberikan yang terbaik untuk jutaan para bobotoh, karena di pundak Igor Tolik lah musim depan Persib akan bersender ya, karena di musim depan Igor Tolik lah yang akan menjadi pelatih kepala dari Persib Bandung setelah Bojan Hodak mengundurkan diri dan Bojan Hodak dipilih menjadi penasehat teknik ya. Makanya Igor Tolik dipilih untuk jadi pelatih gitu. Jadi kita nggak usah khawatir dengan kemampuan Igor Tolik. Kalian udah tahu lah ya para bobotoh, beberapa pertandingan Igor Tolik sempat memimpin saat PSM lawan Persib gitu kemarin pas menang 2-1 lawan PSM. Terus pernah juga pas di musim pertama kalau nggak salah ya. Pokoknya ada beberapa kali Igor Tolik memimpin skuad Persib Bandung menggantikan Bojan Hodak. Jadi untuk kualitas Igor Tolik ini nggak usah diragukan lagi, karena dia di Eropa udah berpengalaman melatih jadi kepala pelatih di klub-klub besar di Eropa ya teman-teman. Dan hanya di Persib Bandung dia rela melepas head coach atau pelatih kepala di klub-klub Eropa demi menemani Bojan Hodak, karena Bojan Hodak ini adalah sahabat baiknya Igor Tolik di zaman masih menjadi pemain ya teman-teman, hingga sampai sekarang menjadi pelatih gitu ya. Dan mudah-mudahan buat kedepannya Igor Tolik bisa meneruskan warisan yang telah ditinggalkan oleh Bojan Hodak, dan mudah-mudahan di musim depan di 4 kompetisi yang jadwal padat ini Igor Tolik bisa melewati dengan mudah dan bisa mendapatkan salah satu gelar lagi lah gitu ya, entah itu di Super League, di Liga Indonesia, ataupun di Shopee Cup dan di ACL tuh ya teman-teman. Kita doakan aja yang terbaik buat Persib Bandung di musim depan, mudah-mudahan akan
semakin gahar, semakin menggila, dan semakin besar ya, tidak terkalahkan oleh klub-klub di Super League ya teman-teman. Oke, mungkin berita dari Persib Bandung soal pemain baru, soal Coach Igor Tolik dan yang lainnya cukup sekian ya. Jangan lupa di subscribe, share, like, dan komen ya. Makasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.